Oke, baik. Selamat pagi, Lia. Ya, pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini setelah beberapa minggu tidak bertemu lagi? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Nah, gimana nih? Ada aktivitas lain nggak selain aktivitas di rumah atau apakah ada perkuliahan? Iya, nanti ada perkuliahan habis juga. Oke, perkuliahan apa kira-kira? Itu teori perkembangan karir, manajemen data, dan asesmen. Oke, baik. Kalau di rumah ada kegiatan nggak? Oh, nggak ada kalau di rumah. Nggak, kayak nggak bantu orang tua mungkin ya? Tadi udah beres. Udah beres ya. Oke. Ya. Kebetulan dia lagi senggang ya waktunya mungkin. Ya. Oke. Eh, Bagaimana nih perkembangan setelah selesai konseling kemarin yang sesi 2? Perkembangannya yang signifikan, yang tadinya masih suka, meskipun sudah bisa memaafkan perilaku teman itu, tapi kan tadinya masih teringat, gampang teringat. Nah, kalau sekarang sih sudah enggak lagi gitu. Oke. Tetapi pas offline kemarin apakah suka bertemu gitu sama orangnya tersebut? Dia bertemu malah duduk di samping gitu. Oke, sampingan. Tapi ketika apa yang kamu katakan pas sesi sebelumnya, apakah kamu lakukan apa yang kamu katakan? Ya, saya lakukan. Oke. Nah, eh, bagaimana nih ketika kamu melakukan eh, apa yang kamu katakan, melakukan apa yang kamu katakan, intinya tindakan kamu itu bagaimana yang kamu rasakan gitu? Eh, saya merasakan kayak apa ya? Kayak lebih bisa menerima perilaku orang lain, dan juga memahami kalau orang lain berperilaku kayak gitu, ya mungkin karena situasinya, mungkin kalau lagi, dan juga kondisinya gitu, nggak selalu segala sesuatu itu dibawa ke baper ke hati gitu. Oke, tapi teman kamunya juga mungkin sekarang sudah mulai berkomunikasi sama kamu. Ya, sudah lain. Oke. Nah, baik, saya akan menanyakan skala mungkin ya. Nah, dari skala 0 sampai 10 ya. Nah, skala 0 itu kamu mungkin sekarang tidak baik-baik saja mungkin ya. 0 itu, dan 10 itu Anda merasa baik, sangat baik-baik saja gitu. Oke. Sekarang Anda di skala berapa? 9,5. 9,5. Oke, mungkin 9,5 ya. Oke, kenapa bisa Lia itu bisa sampai 9,5? Eh, Satu, udah bisa memahami perilaku orang lain, bahwa ya nggak semua orang itu bisa saya kenalikan gitu perilakunya. Terus juga mungkin orang lain itu apa, melakukan misalkan hal yang tidak menyenangkan itu, ya bukan maksud menyudutkan seseorang gitu, karena mungkin karena saya juga yang dulunya salah tanggap gitu. Mungkin saya juga lebih mengerti bahwa apa ya, lebih bisa memahami perilaku, sikap, sifat saya dan orang lain. Oke, berarti mungkin Lia itu eh, tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi dia bisa memahami orang lain dan diri sendiri Lia juga mungkin ya. Ya. Oke.
Nah, kira-kiranya eh, apakah sudah cukup untuk skala yang Ria inginkan ataupun ingin naik lagi mungkin? Sepertinya cukup. Cukup ya. Oke. Nah, baik, Ria membawa buku catatan kan? Oke. Ya, baik. Ya, bawa. Oke. Nah, baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan. Nah, yang mungkin Anda membutuhkan waktu untuk menjawabnya mungkin ya. Dapat dipahami ya? Ya. Oke. Eh, mungkin, nah, Anda bisa fokus ya dan pahami apa kata saya. Oke. Nah, jika seandainya buku yang Lia pegang itu diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Lia. Oke. Lia buka buku itu. Oke. Sudah dibuka. Oke, buka buku itu dan bayangkan buku itu adalah cerita kehidupan Lia secara keseluruhan selama 5 tahun ke depan ya. Oke. Selama 5 tahun ke depan, nah mungkin apa yang Anda lihat gitu? Betul. Enggak, sebutin aja. Secara 5 tahun ke depan, saya sudah lulus kuliah, mendapat pekerjaan, dan bisa menghidupi diri sendiri. Oke. 5 tahun ke depan kamu mendapatkan pekerjaan terus bisa menghidupi diri sendiri. Oke. Nah, ada lagi nggak? Dan bisa berkontribusi bagi orang lain, khususnya di masyarakat. Oke, bisa berkontribusi di masyarakat mungkin ya. Nah, ada lagi nggak? Kira-kira? Cukup. Oke, cukup. Nah, apa yang terjadi ketika eh, Ria 5 tahun ke depan itu mendapat pekerjaan dan eh, berkontribusi juga di masyarakat? Mungkin saya bisa lebih bahagia karena merasa diri saya atas tanggung jawab di perkuliahan, belajar itu bisa menyalurkan apa yang saya dapat dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, terus ada lagi? Dan juga bisa menghidupi diri sendiri, tidak menjadi beban orang tua. Oke, bisa bermanfaat juga bagi orang lain dan juga tidak menjadi beban orang tua mungkin ya, dan bisa membahagiakan juga kedua orang tua mungkin ya. Oke, nah eh, kapan kira-kiranya yang Lia bayangkan itu, maksudnya kapan itu, pada umur berapa gitu? Pada umur 23 tahun. Oke, 23 tahun ke sana mungkin ya. Oke. Ya. Nah, bagaimana perasaan Lia saat itu dan pada saat itu ya, perasaannya bagaimana ketika Lia juga sudah bisa apa membanggakan kedua orang tua dan mendapatkan pekerjaan? Lia, oke. Bagaimana perasaannya? Bahagia tentunya, dan juga merasa bangga terhadap diri sendiri karena satu bisa bertanggung jawab atas belajar,
terus juga bisa bertanggung jawab ke diri sendiri dan orang tua. Oke. Dan ada lagi nggak kira-kira? Udah gitu. Oke. Mungkin dia merasa bangga pada diri sendiri, mungkin pada diri Lia karena apa yang Lia inginkan mungkin sudah tercapai oleh Lia, mungkin seperti itu. Ya. Oke. Nah, mungkin saya ingin kamu pegang pada bagian tubuh Lia yang paling merasa kuat, mungkin di bagian mana? Dada. Dada. Mungkin bisa sambil pegang ya bagian dada. Oke. Nah, kita bisa rileks ya duduknya, terus bisa menutup matanya dan juga fokusnya. Oke, bisa menutup matanya. Oke. Nah, oke, lihat fokus, pahami apa kata saya. Oke. Nah, bisa tarik nafas dulu, keluarkan. Oke. Nah, perasaan itu berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Oke. Besar atau kecil? Satu. Besar. Oke. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak berwarna. Tidak berwarna. Oke. Nah, saya ingin Lia masuk ke dalam perasaan yang besar itu, yang tidak berbentuk dan tidak berwarna. Oke. Nah, Lia masuk, Lia kembali ke memori masa lalu pada kelas 2 ataupun pada SD, mungkin ya, pada SD, SMP, atau SMA mungkin. Nah, oke. Kira-kiranya yang Lia rasakan mungkin ya pada saat masa lalu itu, yang terkait pada masa lalu itu, kira-kiranya pada kelas berapa atau usia berapa? Waktu SD. SD. Oke. Nah, bagaimana bisa diceritakan pada waktu SD itu? Pada waktu SD itu kayak saya itu ya tidak tidak mudah baper, terus juga tidak mudah menyalahkan perilaku orang lain, kayak lebih memahami gitu, lebih ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Terus juga lebih bahagia gitu, karena tidak selalu mendengarkan dan kata-kata orang lain, terus kayak let it flow aja gitu. Oke. Mungkin Lia itu pada saat itu tidak mudah baperan dan juga Lia itu menghiraukan apa perkataan orang mungkin. Ya. Nah, bagaimana cara Lia agar bisa menghadapi itu semua kira-kiranya? Menghadapi gimana? Menghadapi kayak bisa menjalankan itu semua, mungkin kayak tadi tidak mudah baperan dan kayak menghiraukan omongan orang lain gitu. Bagaimana caranya Lia? Berinteraksi dengan berbagai macam orang, jadi lebih lebih memahami beberapa karakteristik orang gitu, tidak hanya bergaul dengan orang. Oke. Mungkin lebih memahami beberapa mungkin karakteristik orang-orang mungkin, dan berinteraksi juga gitu.
Oke. Mungkin ada nggak mungkin pada kelas berapa dan saat usia berapa mungkin ada lagi yang terkait pada masalah dia. Ya, ya dengan banyak orang. Oke, gimana? Dan berinteraksi dengan banyak orang. Oke, ya. Baik. Eh, Kira-kiranya nih, ada nggak selain SD? Mungkin dari usia berapa dan ataupun pada kelas berapa? SMA. SMA. Ya, gimana SMA? Ya SMA juga seperti waktu SD, lebih banyak berinteraksi dengan banyak orang dan alhamdulillah kan waktu SMA itu berada di lingkungan yang positif, saling support, saling memahami dan memang kekeluargaannya itu sangat tinggi. Oke. Apakah dia merasa nyaman ketika saat itu mungkin? Ya, saya merasa nyaman. Oke, nyamannya gimana? Eh, Kayak merasa waktu itu ketika misalkan saya memiliki kekurangan itu kayak dibantu gitu, kayak keluarganya erat, terus juga ya saling support. Oke. Eh, Mungkin dia bisa membuka matanya mungkin ya. Cukup, oke. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih, kira-kiranya apa yang akan Lia lakukan untuk kedepannya, mungkin untuk jangka panjangnya pada permasalahan Lia seperti ini. Satu, lebih apa ya, banyak berinteraksi lagi dengan orang lain gitu. Jadi kan kalau misalkan apa ya, banyak berinteraksi dengan orang itu lebih lebih banyak juga memahami karakteristik, sikap, perilaku orang gitu. Nggak hanya apa monoton dengan orang-orang itu aja. Oke, tidak lebih banyak berinteraksi, terus juga banyak memahami apa karakteristik orang-orang mungkin. Nah, ada lagi gak kira-kiranya? Terus juga kayak membiasakan diri itu uh, tidak memasukkan kata-kata ataupun perilaku orang lain itu ke perasaan. Oke, tidak memasukkan mungkin tidak membawa perasaan ketika orang-orang mengatakan sesuatu kepada dia mungkin. Oke, eh, apakah apakah dia akan melakukan cara tersebut? Gimana? Apakah dia akan siap untuk melakukan cara tersebut yang dia katakan? Ya, ya. Kapan akan kapan dia akan melakukan apa yang tadi dia katakan? Mungkin ya mulai saat ini. Oke, mungkin mulai saat ini ya. Oke. Nah, mungkin untuk sesi konseling ini kita cukupkan sekian mungkin ya. Nah, mungkin sebelum kita apa menyelesaikan menutup konseling ini, sesi konseling ini. Nah, saya ingin kamu menuliskan kesan dan kesan sesi konseling dari 1 sampai sekarang gitu. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, Ditulis di bisa mana? ditulis di buku ya catatan dia aja.
Sudah? Oke, bisa dibacakan. Ya, untuk pesannya, di konseling 1 sampai 3 itu sangat membantu permasalahan saya, dan terima kasih untuk Kang Lutfi telah membantu menyelesaikan masalah saya di konseling kali ini dari konseling 1 sampai 3. Dan kesannya segi konselingnya itu sangat membantu dan merubah perspektif saya mengenai pemahaman diri saya dan orang lain, dan juga membuat saya sadar bahwa segala suatu permasalahan itu ya emang karena berasal dari diri saya gitu, bukan semata-mata karena orang lain. Oke, terima kasih ya. Nah, mungkin saya sekarang akan menuliskan pesan-pesan. Ya, oke. Oke, saya akan membacakan pesan-pesannya. Oke. Nah, pesannya itu semangat terus menjalani apa yang Lia katakan tadi. Nah, apapun yang Lia inginkan, kalau berusaha akan tercapai. Oke. Nah, kesannya saya sangat eh, saya sangat senang gitu saat melihat dan mendengar perubahan dia yang dia alami gitu dari sesi 1 sampai sesi 3 ini ya. Oke. Nah, mungkin sekian dari saya itu ya pesan dan kesannya. Oke. Mungkin kita cukupkan sekian mungkin ya untuk sesi konseling hari ini. Nah, mungkin jika
eh, ada membutuhkan sesi konseling selanjutnya ataupun sesi konseling lagi, bisa hubungi saya mungkin ya. Nah, dan juga semoga apa yang Lia tadi katakan dan juga yang berusaha Lia lakukan semoga tercapai. Oke. Dan juga mohon maaf bila banyak kesalahan gitu, perkataan yang kurang berkenan, oke. Dan juga terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk sesi konseling yang kita lakukan selama sesi 1 sampai sesi 3 ini, oke. Nah, oke, dan terima kasih atas waktunya. Dan selamat selamat siang, oke. Dan selamat juga buat Lia karena banyak perubahan yang Lia alami, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.